Ketika seseorang masuk dalam pekarangan rumah, terus kemudian ada permintaan untuk segera pergi meninggalkan area tersebut, manakala permintaan tersebut tidak dihiraukan oleh orang-orang yang masuk dalam area tersebut, tidak juga pergi, maka itu baru dapat diancam dan dituntut pidana ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Sehat selalu ya, amin. Nah, kita bincang-bincang hukum lagi, membahas tentang isu seputar dunia hukum. Nah, segmen kali ini saya mau bahas mengenai masuk pekarangan seseorang tanpa izin, apakah dapat diproses secara hukum atau tidak ya. Nah, saya ingin mengambil contoh kasus di daerah Jawa Barat, Bandung ya. 10 YouTuber atau pembuat konten kreator dilaporkan ke Polres Bandung ya, karena diduga ya masuk dalam pekarangan seseorang tanpa izin, mengambil gambar, membuat video dengan tema konten yaitu horor ya, rumah berhantu apalah segala macam. Nah, oleh kemudian sang pemilik rumah telah melihat video tersebut melalui akun YouTube-nya dan beredar luas, sehingga dia menduga para konten kreator ini atau YouTuber ini masuk dalam pekarangan rumah tanpa izin dan melihat isi rumah sudah porak-poranda atau berantakan. Nah, itu teman-teman ya. Nah, apa sih bunyi daripada pasal ini ya? Nah, baik teman-teman, mengenai masuk dalam pekarangan rumah seseorang tanpa izin ini diatur pada pasal 167 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP ayat 1 yang bunyinya kurang lebih seperti ini teman-teman ya. Barang siapa memaksa masuk ke dalam rumah, ruangan atau pekarangan tertutup yang dipakai orang lain dengan melawan hukum atau berada di situ dengan melawan hukum dan atas permintaan yang berhak atau suruhannya tidak pergi dengan segera, diancam dengan pidana penjara paling lama 9 bulan atau pidana denda paling banyak Rp4.500 teman-teman. Nah, ini ya menarik untuk dibahas. Nah, dalam buku R. Susilo ya, bukunya yang berjudul Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP menjelaskan bahwa kejahatan yang dimaksud di dalam pasal ini ya biasanya disebut dengan pelanggaran hak kebebasan rumah tangga. Nah, lebih lanjut ya, jelasnya bahwa perbuatan yang diancam hukuman dalam pasal ini ada dua nih ya. Pertama dengan melawan hak masuk dengan paksa ke dalam rumah, ruang tertutup dan sebagainya. Nah, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, dengan melawan hak berada di rumah, ruangan tertutup dan sebagainya. Nah, tidak dengan segera pergi dari tempat itu atas permintaan orang yang berhak, atas nama orang yang berhak. Artinya, delik itu dapat dikenakan ancaman pidana apabila seseorang masuk ke dalam ruangan tertutup ya secara melawan hukum, lalu si pemilik rumah atau si pemilik atau yang berhak dengan menyuruhnya pergi dengan segera untuk keluar dari situ. Namun atas permintaan tersebut untuk meninggalkan area pekarangan rumah tersebut, seseorang yang disuruh pergi belum juga mau meninggalkan tempat, maka itu baru dapat dikenakan delik. Jadi ada permintaan ya, si pemilik atau orang yang punya hak untuk menyuruhnya pergi dari pekarangan atau tempat tersebut ya. Itu ya. Nah, lalu kemudian R. Susilo mengatakan
masuk begitu saja belum berarti masuk dengan paksa. Yang artinya masuk dengan paksa adalah masuk dengan melawan kehendak yang dinyatakan lebih dahulu dari orang yang berhak. Nah, artinya seperti yang saya sampaikan tadi bahwa masuk dengan paksa terus kemudian orang-orang tersebut haruslah diperingatkan, disuruh pergi keluar dari situ. Baru ketika mereka tidak keluar dengan segera maka delik itu berlaku baginya. Oke. Nah, terus kemudian selanjutnya penjelasan dalam buku R. Susilo ini ya, pernyataan kehendak ini bisa terjadi dengan jalan rupa-rupa, misalnya dengan perkataan, dengan perbuatan, atau dengan tanda tulisan dilarang masuk atau tanda-tanda lain yang sama artinya dan dapat dimengerti oleh orang di daerah itu. Nah, pintu pagar atau pintu rumah yang hanya ditutup begitu saja itu belum berarti bahwa orang tidak boleh masuk. Ya, ingat ya. Nah, pintu pagar atau rumah yang hanya ditutup begitu saja itu belum berarti bahwa orang tidak boleh masuk. Nah, itu ya. Apabila pintu itu dikunci dengan kunci atau alat pengunci lain atau ditempel dengan tulisan dilarang masuk, ya, maka barulah berarti bahwa orang tidak boleh masuk di tempat tersebut. Nah, itu sangat jelas ya penjelasan dari buku R. Susilo ya. Nah, lalu kemudian seorang penagih, misalnya ya, seorang penagih, penjual sayuran, pengemis atau pencatat meteran listrik dari PLN dan lain-lain yang masuk ke dalam pekarangan atau rumah orang yang tidak memakai tanda dilarang masuk atau pintu yang dikunci itu belum berarti masuk dengan paksa. Wah, ini jelas ya. Dan tidak dapat dihukum. Nah, ini menurut bukunya. Akan tetapi jika kemudian orang yang berhak lalu menuntut supaya mereka itu pergi, mereka harus segera meninggalkan tempat tersebut. Nah, jika tuntutan itu diulangi sampai 3 kali tidak pula diindahkan, maka mereka itu sudah dapat dihukum. Nah, jadi dalam hal ini ya tidak serta-merta orang masuk dalam pekarangan di ruang tertutup terus kemudian mereka langsung dapat dipidana. Nah, tentu penjelasannya tadi sudah sangat jelas ya, kecuali ketika seseorang masuk dalam pekarangan rumah terus kemudian ada permintaan untuk segera pergi meninggalkan area tersebut, manakala permintaan tersebut tidak dihiraukan oleh orang-orang yang masuk dalam area tersebut, tidak juga pergi, maka itu baru dapat diancam dan dituntut pidana ya teman-teman ya. Nah, lalu bagaimana dengan 10 YouTuber tersebut? Apakah dapat diancam dengan pasal masuk pekarangan seseorang tanpa izin atau bagaimana? Nah, tentunya dalam hal ini kita harus lihat juga rumah tersebut ya. Apakah rumahnya dalam kondisi terkunci terus kemudian rumahnya tertutup dengan rapat, lalu di situ ada tanda-tanda larangan, misalkan dilarang masuk atau tidak, padahal diketahui bahwa rumah tersebut sudah lama, nih informasinya, sudah lama kosong ditinggalkan oleh penghuninya. Oleh kemudian para YouTuber tersebut masuk penasaran, karena biasanya ya mereka mendengar informasi dari masyarakat. Ya, ada cerita bahwasanya rumah ini sering ada yang teriak lah, ada yang menangis dan lain-lain. Nah, sehingga memancing ini para YouTuber untuk masuk mengambil konten, benar atau tidak. Nah, berdasarkan buku dari R. Susilo bahwasanya sudah ada tanda larangan dan ada permintaan untuk pergi meninggalkan area tersebut, maka seseorang dapat diancam pidana. Saya sepakat. Bila mana tidak, mereka hanya berada di wilayah pekarangan ya,
terus kemudian hanya mengambil gambar, ya itu wajar-wajar aja sih ya, nggak perlu dipersoalkan. Kecuali mereka masuk dengan cara merusak, terus kemudian ada barang yang hilang, terus kemudian dia mengangkut barang-barang yang ada di dalam, barang berharga misalkan seperti itu. Nah itu baru dapat dituntut, dan tuntutannya juga itu bukan tentang mengenai pasal masuk pekarangan seseorang tanpa izin, tetapi itu pasalnya pencurian ya, karena dia sudah mengambil barang milik orang lain tanpa izin, tanpa hak ya, menguasai ya, dikuasai untuk dimiliki barang milik orang lain. Nah itu baru dapat diancam pidana teman-teman ya. Jadi menurut saya 10 orang atau siapapun itu konten kreator, YouTuber yang dilaporkan ini belum dapat dijerat dengan pasal masuk pekarangan seseorang tanpa izin, yaitu pasal 167 ayat 1, ini belum dapat diterapkan terhadap para konten kreator ini, kecuali mereka mengangkut barang tersebut atau benda-benda yang ada di dalamnya, itu baru ya bisa dijerat pidana, atau melakukan pengerusakan, misalkan mencongkel kunci pintu agar mereka bisa masuk dan lain sebagainya, itu baru dapat dijerat atau diancam pidana pengerusakan atau melakukan pencurian terhadap milik orang lain. Nah itu ya teman-teman ya, semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat ya. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam keadilan.